Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Maulana Atif dalam channel saya yaitu di Smart Point. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Kemarin kan kita membahas persamaan, nah sekarang kita membahas tentang pertidaksamaan. Oke, ya sebelum saya lanjutkan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel saya. Oke, kita langsung lanjutkan ke pembahasannya saja. Nah, sebelum kita ke contoh soal, saya kasih sedikit penjelasan mengenai sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan itu apa ya? Pertidaksamaan itu berarti nilainya tidak sama dengan gitu ya. Kalau nggak lebih dari ya kurang dari. Nah, ini merupakan sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, misal seperti ini. Misal ada nilai mutlak kurang dari bilangan A. Nah, penyelesaiannya itu, nah kita nilai X-nya ditaruh tengah. Nah, nilai X itu kurang dari A dan lebih dari dari min A. Nah, ini juga sama. Ini bedanya cuma ini ada kurang dari sama dengan gitu ya. Penyelesaiannya sama. Nah, yang beda itu ketika nilai mutlak lebih dari suatu bilangan. Nah, di sini saya misalkan bilangan A. Nah, penyelesaiannya itu ada dua. Nah, penyelesaian pertama itu kita tinggal tulis saja nilai X lebih besar daripada A. Nah, penyelesaian satunya yaitu nilai X kurang dari, nah tandanya dibalik, lalu bilangannya ini, si A ini, dia diberi tanda negatif. Nah, bilangan dibalik dan diberi tanda negatif. Nah, jadi ada dua hal itu tadi ya, yang ke bawah ini sama saja, hanya ini dalam bentuk fx, kalau ini kan dalam bentuk x. Nah, yang perlu diingat cuma dua tadi, ketika nilai mutlaknya kurang dari bilangan atau lebih dari. Nah, sifatnya dapat dilihat di tulisan ini ya, ada 8 sifat ini. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, soal yang pertama, tentukan nilai X pada persamaan berikut. Nah, ini ada nilai mutlak X kurang dari 7. Nah, ini kan kurang dari 7. Nah, berarti kita gunakan sifat yang nomor 1. Coba kita selesaikan. Nah, ini berarti bilangan nilai A di soal ini berarti nilainya 7 ya. Nah, kita tinggal tulis X dulu. Nah, nilai X itu kurang dari A. Nah, A-nya di sini berapa? A-nya 7. Nah, lebih dari min A. Nah, A-nya 7 berarti min 7. Oke. Nah, ini merupakan hasil penyelesaian dari soal nomor 1. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, ini soal nomor 2 itu nilai mutlak dari X plus 3 kurang dari 2. Nah, penyelesaiannya sama seperti ini. Nah, A-nya di sini berarti nilainya 2. Berarti X plus 3 kita tulis di tengah. Nah, X plus 3 itu kurang dari 2 dan lebih dari min 2. Nah, langkah yang perlu kita lakukan yaitu menghilangkan 3-nya di sini biar dia tinggal X. Nah, caranya gimana? Kan ini plus 3, maka caranya yaitu dengan cara dikurangi 3. Nah, berarti min 2 dikurang 3, terus X plus 3 dikurang 3. Nah, ini kan 3 dikurang 3 berarti 0 ya, berarti hanya tersisa nilai X-nya. Nah, selanjutnya ini 2 dikurangi 3. Oke, kita tinggal selesaikan persoalan ini. Nah, min 2 dikurangi 3 berapa? Min 5. Oke, terus min 2 dikurangi 3 yaitu min negatif 1. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya yaitu nilai X itu lebih daripada min 5 dan kurang dari min 1. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini contoh soal yang lebih dari. Nah, yang lebih dari nilai mutlak lebih dari suatu bilangan itu penyelesaiannya ada dua tadi ya. Yang pertama kita tinggal tulis ulang saja ya, berarti 2X lebih dari 4. Nah, yang kedua, penyelesaian kedua itu kita tandanya dibalik. Nah, 4-nya yang mula-mula positif itu diganti menjadi negatif. Nah, kita tinggal selesaikan permasalahan ini ya. Ini kan ada 2 sama 4, kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. Berarti hanya tersisa X lebih besar dari 2. Oke, itu yang penyelesaian pertama. Terus penyelesaian kedua yang ini,
Ini ada 2 dan ada min 4. Nah ini kita juga sederhanakan dengan cara dibagi 2. Nah hasilnya berapa? Hasilnya X kurang dari min 2. Oke, berarti diperoleh himpunan penyelesaiannya. Nah himpunan penyelesaian yang pertama itu X lebih dari 2 atau X kurang dari negatif 2. Oke, lanjut ke contoh saya yang keempat. Nah ini juga nilai mutlak lebih dari suatu bilangan. Nah caranya sama seperti ini ya. Kita cari penyelesaiannya dulu, ada 2 penyelesaian. Nah penyelesaian pertama itu kita tinggal tulis ulang aja, 2x min 3 lebih dari 5. Nah penyelesaian yang kedua, tandanya dibalik, bilangannya diganti negatif. Nah kita selesaikan ini. Nah ini min 3 nya diambil ruas, berarti 5 min diambil ruas menjadi plus 3. Nah 2x 5 plus 3 berapa? 8 ya. Nah ini kita sederhanakan, ada 2 ada 8 di sini. Nah, kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. Oke. Nah berarti nilai x nya itu lebih dari 8 bagi 2 4 ya. Nah ini ke selanjutnya ke penyelesaian yang kedua. Caranya sama, min 3 nya dipindah ruas, berarti min 5 ditambah 3 berapa? Min 2. Nah ini ada 2 sama min 2, kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. Nah 2x dibagi 2 itu berapa? X ya. Min 2 dibagi 2 itu min 1. Oke, berarti diperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu x lebih dari 4, ya ini ya, atau x kurang dari 1. Kita contoh kelima. Oh ini kelima, ini belum saya edit. Nah yang ini itu agak sulit ini. Caranya kalau di persamaan kemarin dikuadratkan ya, ini juga sama dikuadratkan. Cuma prosesnya nanti agak panjang. Nah ini kita kuadratkan, diperoleh ini 4x kuadrat min 4x plus 1. Yang ini x plus 3 dikuadratkan diperoleh x kuadrat plus 6x plus 9. Nah yang sebelah kanan ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, berarti x kuadrat menjadi min x kuadrat, 6x menjadi min 6x, plus 9 menjadi negatif 9. Nah kita selesaikan, 4 dikurangi 1 berarti 3x kuadrat, min 4 dikurangi 6 berarti min 10x, terus 1 dikurangi 9 berarti min 8, kurang dari 0. Nah kita cari titik-titik pembatasnya dulu. Yang pertama kita dengan cara faktorial. Nah ini kita dapat nilai faktorialnya yaitu 3x plus 2 dan x min 4. Nah berarti kita dapat mencari titik-titiknya dengan cara 3x plus 2 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. Nah berarti nilai x nya berapa? Nilai x nya yaitu yang pertama min 2/3. Nah ini kan ada 2 di sini, 2 nya dipindah ruas berarti menjadi min 2. Terus ada 3 di sini, 3 nya kita hilangkan dengan cara dibagi 3 berarti min 2/3. Nah yang ini x min 4 sama dengan 0. Nah 4 nya tinggal dipindah ruas menjadi positif. Nah diperoleh himpunan penyelesaiannya seperti ini. Nah ini caranya gimana cara mencari ini? Nah kita harus menggambarnya terlebih dahulu. Nah ini misal ada garis. Nah yang pertama ini titiknya min 2/3. 2/3. Terus titik yang kedua itu 4. Nah di sini berarti ada 3 tempat ya, 3 tempat kemungkinan penyelesaian dari persamaan ini. Tempat 1, tempat 2, tempat 3. Nah kita ambil sampel. Nah saya di sini mau mengambil sampel di tempat 2. Nah di antara min 2/3 sampai 4. Nah, saya ambil sampel titik 0 ya, 0 kan di antara ini ya. Nah 0 kita masukkan ke persamaan ini. Nah, x nya berarti diganti 0. 3 dikali 0 kuadrat itu berapa? 0 ya. 0. Terus min 10 dikali 0 berarti min 0. Nah min 8. Nah berarti tinggal tulis aja min 8. Nah 0 dikurangi 0 dikurangi min 8 berarti hasilnya min 8. Nah berarti hasilnya min negatif 8 berarti di bilangan yang di antara 2/3 sampai 4. Nah jika dimasukkan ke persamaan ini itu hasilnya negatif. Nah, berarti yang lebih dari 4 itu hasilnya positif, dan yang kurang dari negatif 2/3 itu positif. Nah kalau sini negatif berarti kanan kirinya itu positif ya, karena berurutan positif negatif positif. Atau misal ini negatif berarti sini positif berarti sini negatif.
Nah, karena persamaan di sini itu kurang dari 0, maka himpunan penyelesaiannya yaitu yang nilainya negatif. Berarti di antara negatif 2/3 sampai 4. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya ini ya. Nah, caranya seperti ini tadi dengan diuji coba. Nah, oke. Nah, demikian merupakan penjelasan saya mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, untuk materi-materi berikutnya saya akan sampaikan di tayangan-tayangan video berikutnya. Nah, terus dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.